Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini muncul banget tren baru ya, yang mana ingin promosi channelnya dengan cara ngasih gift atau ngasih super thanks kepada video-video ya yang mungkin dianggap channel tersebut banyak trafficnya, yang mana ya ngasih uang tujuannya adalah biar ke notice atau biar dikenali orang atau mungkin muncul di beranda dengan sesuatu atau tampilan yang menarik di kolom komentarnya. Dan ya ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru-baru banget sih. Karena di platform-platform yang lain pun sudah ada. Contoh kayak TikTok ketika live streaming ada orang yang sengaja ngasih gift biar akunnya ke notice ya. Ada yang lihat, ada yang ngeklik, kepo, dan ngefollow. Nah itu sudah bukan rahasia umum lagi. Nah sedangkan di YouTube bisa juga kita pakai yang namanya super thanks. Di video orang kita ngasih super thanks. Otomatis kalau orang lagi scroll-scroll di kolom komentar, nanti dia akan melihat nih, orang ini ngasih super thanks nih, komentarnya apa sih? Kepo lah dia, ngeklik lagi di profilnya dan masuk ke channelnya. Dan ya siapa tahu itu orangnya suka dengan konten tersebut dan nge-follow atau nge-subscribe dari orang yang ngasih gift tadi. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah cara ini cukup efektif untuk mempromosikan channel kita kepada orang lain? Atau mungkin ya apakah ini cuma sia-sia dan buang-buang duit nih ngasih hadiah atau ngasih super thanks di sebuah video orang lain? Nah, perlu kalian ketahui teman-teman ya, orang ngasih super thanks itu ya memang harusnya secara umum adalah ya biar ya intinya ngasih apresiasi lah ke konten kreatornya. Tapi banyak juga yang memanfaatkannya sebagai media promosi ya, dimana ya biar komentar saya kebaca nih, biar komentar saya di-notice nih dari konten kreatornya. Atau ya di kolom komentar itu kelihatan ngejreng sendiri nih biar orang ngeklik. Nah, jujur aja, kembali lagi, kalau temanya tidak sesuai dengan video kalian, contoh, kalian ngasih super thanks ke orang yang tutorial YouTube. Nah, konten kalian adalah ngevlog atau konten kalian adalah mancing. Kira-kira nyambung nggak tuh? Kira-kira orang yang ngeklik profil kalian meskipun kepo dengan kalian yang habis ngasih gift, kira-kira aja nih ya, kira-kira saya pengen tahu pendapat kalian, nanti tulis kolom komentar. Kira-kira nanti itu mereka bakal nge-subscribe kalian nggak sih dengan konten mancing kalian kalau mereka itu sebenarnya tidak suka dengan memancing? Ya, jawaban saya pastinya kurang efektif banget. Ya kecuali memang ya orang itu suka nonton tutorial YouTube dan juga sekalian suka mancing, nah baru bisa nyambung. Nah kalau cuman untuk di-notice atau diketahui oleh konten kreatornya, ya boleh-boleh aja. Tapi menurut saya kalau sekarang kan sudah bisa ngiklan ya di YouTube ya, apakah nggak alangkah baiknya uangnya dikumpulkan lalu dipakai buat ngiklan? Ya, karena kembali lagi, meskipun kalian ngasih super thanks tadi, ujung-ujungnya apa sih? Yang dilihat adalah konten teman-teman. Sama juga dengan ngiklan. Iklan kalau konten kalian belum bagus, thumbnail kalian belum menarik, apa yang kalian keluarkan untuk iklan itu juga akan sia-sia, ya. Lebih baik uangnya dipakai untuk investasi leher ke atas. Ya, belajar yang namanya intinya beli aja buku. Saya nggak mau nyebutin buku apa-apa, nanti dikiranya promosi. Nggak. Beli aja buku-buku yang belajar tentang copywriting. Kalau misalnya kalian pengen bisa ngedit thumbnail, ya cari aja kursus-kursus yang bisa buat editing di Canva, di HP. Itu akan jauh lebih bermanfaat kok dibandingkan ngasih super thanks atau super gift hanya untuk dapat perhatian dari konten kreatornya. Oke, kalau kalian pengen dapatkan Bang, saya ngasihnya ikhlas kok karena saya merasa terbantu ke konten kreator tersebut, ya nggak apa-apa, it's okay. Ya itu adalah fitur yang memang diperuntukkan aslinya itu tujuannya seperti itu. Bukan tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian. Nanti kasihan, konten kreatornya itu jadi akan berharap dapat super thanks. Dan fenomena-fenomena ini juga, kalian kalau mau pakai cara kayak gitu untuk promosi channel kalian, itu juga mikir-mikir juga. Masa iya sih kalian ngasih kepada video-video yang penontonnya sedikit? Di mana-mana itu kalian ngasih ke channel atau video yang penontonnya rame. Kayak kan kalau tujuan kalian untuk promosi dan pengen di-notice, ya secara logika kan kalian harus cari sesuatu di kerumunan yang rame. Sama aja kayak logikanya kalau teman-teman pengen jualan cilok lah misal. Kalian lebih milih jualan cilok itu di deket-deket daerah-daerah yang ramai padat penduduk, terus kemudian di pinggir sekolah-sekolah anak SD, atau kalian jualan cilok itu di tengah-tengah lapangan yang kosong yang nggak ada orangnya.
ya. Itu adalah hal yang paling bisa kalian analogikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen ngasih super gift atau super thanks atau apapun itu, ya untuk promosi aja saya sarankan sih hentikan ya. Kecuali konten kalian memang bagus dan ya video kalian dengan video orang yang kalian kasih gift itu hampir-hampir mirip dan target audiensnya sama, silahkan. Tapi kalau udah beda, hentikanlah aktivitas seperti itu. Karena ya kalau kalian niatnya cuma di notice aja, kembali lagi, kalau niatnya cuma dikenali aja, dipromosikan, jangan. Lebih baik pakai buat ngiklan. Tapi lebih baik lagi kalian pakai buat mengasah skill kalian. Itu akan jauh-jauh lebih masuk akal ya. Itu adalah salah satu contoh untuk promosi ya, promosi super thanks. Karena jujur waktu saya kemarin ada pertanyaan terkait hal seperti ini. Bang, kan ada super thanks tuh, kan muncul nih di kolom komentar itu kan pasti ada informasi, pasti akan dinotis oleh konten kreatornya. Kira-kira promosi cara seperti itu oke nggak? Nah itu tuh. Jadi sebenarnya gak usah pakai super thanks, asal kalian bikin komentar yang memicu orang untuk membalas komentar kalian, memicu orang untuk merespon komentar kalian, itu akan lebih powerful dibandingkan super thanks. Super thanks doang cuman ngomong terima kasih bang, bla 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 bla, udah itu doang orang juga nggak terlalu notice kali ya. Mungkin dulu awal-awal pasti menjadi sesuatu yang heboh, yang keren banget. Tapi ujung-ujungnya sekarang orang sudah terlalu terbiasa nggak sih melihat super thanks? Jadi menurut saya udah nggak worth it lagi promosi channel kita dengan memberi super thanks ke orang lain. Ya, itu sih menurut pandangan saya. Kalau menurut kalian ada pandangan lain, ya silahkan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah segitu powerfulnya super thanks itu buat kita kasih dengan tujuan untuk mempromosikan akun kita. Karena kalau saya perhatikan sih para YouTuber pemula itu yang ngasih super thanks, ya isinya sih rata-rata biar dipromosikan, biar jadi pusat perhatian, biar dikenali, dan menurut saya itu kurang efektif. Ya, daripada bayar 20.000, 50.000 buat bayar orang, mending kalian hire anak SMK atau orang-orang yang ngedesain buat bayar bikinin thumbnail yang bagus buat kalian. Itu lebih masuk akal sih. Itu investasi jangka panjang karena kalian dibikinkan thumbnail yang bagus daripada ngasih cuma-cuma hanya tujuannya untuk dipromosikan ya. Sama halnya dengan dipromosikan di tab komunitas, itu menurut saya juga masih kurang efektif. Kenapa? Karena kalau kontennya nggak nyambung, orang cuman iseng doang, ngeklik doang, mampir doang ke tab komunitasnya, terus kemudian ngeklik ini video apa sih, nggak lama di close. Berharap amanah, iya jangan berharap dengan manusia. Manusia itu jarang banget, susah banget yang amanah. Saya yakin kalian sub for sub 1.000 orang masing-masing sehari upload sekali video. Masa iya kalian mau amanah ke semuanya 1.000 orang itu, 1.000 video itu mau kalian tontonin semua? Ya nggak mungkin toh. 1.000 video dengan durasi misal katakanlah 5 menit. 5 menit kali 1.000 video udah 5.000 menit. Wow guys, 5.000 menit kalian pakai buat nontonin video orang karena hanya dengan embel-embel amanah, ya kalian tidak akan bisa berkembang. Ya, lebih baik asah skill kalian, coba gali potensi kalian, riset aja dulu channel-channel yang lain, kira-kira ada nggak tema yang cocok buat kalian, kira-kira mikirin strateginya apa, itu akan jauh lebih baik kok. Dibandingkan teman-teman ya cuman iseng-iseng saling amanah, janganlah ya, jangan. Banyak orang yang salah kaprah juga. Mereka menyarankan untuk lihat analitik. Mereka menyarankan untuk lihat dashboard di channelnya. Tapi sebelumnya mereka menyarankan untuk sub for sub, untuk saling follow, untuk saling amanah. Ya, it's bullshit. Ya, itu bohong banget teman-teman. Kenapa? Ya karena data yang disediakan di YouTube Analytics kalian akan kacau. Ya, yang nonton ya orang-orang yang karena amanah tadi, bukan real suka dengan konten kalian, dan ujung-ujungnya YouTube punya data yang salah dan merekomendasikan video kalian. Ya ini namanya lingkaran setan ya, sumber inputannya aja salah, gimana dia mau ngasih output yang benar ya, seperti itulah. Jadi kalau kalian giling daging, katakanlah daging sapi, terus kemudian keluar kan nggak mungkin kan keluarnya daging ayam. Ya yang keluar ya daging sapi juga. Itu sama analoginya seperti kalian memaksakan traffic dengan cara sub for sub, saling kunjung, saling support, dan pengen YouTube merekomendasikan video kalian ke tempat yang tepat. Itu menurut saya analogi yang salah kaprah ya. Oke, mohon maaf. Oke, kita boleh berbeda pendapat, tidak masalah, tapi jangan saling menyerang. Yang penting santun aja. Kemukakan pendapat kalian dengan cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang kotor.
Karena yang kotor tentu saja ya tidak akan memberikan dampak yang positif buat diri kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.